Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping melihat api pamungkas gadis api itu, tiba-tiba membuka mulutnya, dan benar-benar menelan api pamungkas gadis api itu ke dalam perutnya. Kali ini, Yan Nu terkejut. Di saat yang sama, 3 orang lainnya juga terkejut. Mereka mengetahui metode Yan Nu, tapi mereka tidak menyangka Chen Ping mampu menelan api pamungkas gadis api itu. "Siapa kamu?" Yan Nu memandang Chen Ping dengan kaget dan bertanya. "Namaku Chen Ping," kata Chen Ping dengan tenang. "Chen Ping." Yan Nu sedikit mengernyit. "Aku tahu, dia adalah orang yang ditawari hadiah 100 tahun oleh Demon Ceiling Alliance. Hari ini kita menghasilkan banyak uang." Orang kuat itu tiba-tiba teringat dan berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. 4 orang mengepung Chen Ping. "Wah, aku tidak menyangka kamu adalah Chen Ping itu. Kamu benar-benar bisa membiarkan aliansi penyegel iblis memberikan pengorbanan 100 tahun sebagai hadiah. Itu menunjukkan bahwa kamu juga luar biasa. Itu nasib burukmu. Jangan pikirkan itu hari ini. Pergi," kata lelaki tua itu dengan tongkat di tangan. "Kamu ingin 4 orang berurusan denganku bersama?" kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Ya, kami hanya ingin menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Selama kami menangkapmu, kami berempat bisa langsung mengasingkan diri." Pemuda yang memegang kipas lipat berkata dengan penuh semangat. "Tidakkah menurutmu memalukan untuk menindas beberapa orang dengan menindas mereka?" Chen Ping bertanya dengan sengaja. "Memalukan? Hahaha, 4 penangkap terkenal kami selalu menindas yang lebih kecil, dan tidak pernah merasa malu." Petik 2. Jika kamu menyerah begitu saja, kami bisa membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Karena kamu sangat suka menindas minoritas, izinkan aku mencoba bagaimana rasanya menindas minoritas. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berkata kepada pesawat itu, "Semuanya, turun dan regangkan ototmu." Saat Chen Ping selesai berbicara, pintu pesawat itu perlahan terbuka. Luo Shouhai dan yang lainnya keluar dari pesawat. Lusinan orang mengepung 4 penangkap terkenal itu. Melihat pemandangan di depan mereka, ke-4 orang itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang di pesawat itu, dan mereka semua berkumpul. "Kesalahpahaman? Menurutku ada kesalahpahaman." Setelah melihat ini, Yan Nu buru-buru mendekati Chen Ping, mencoba menggunakan sosoknya untuk menenangkan amarah Chen Ping. Melihat Yan Nu berpose di depan Chen Ping, Bai Qian dan Huo Feng menjadi marah. Mereka berdua beraksi bersama, menangkap gadis api itu dan kabur. "Sialan, jalang pelacur, kamu berani merayu laki-laki kami, kamu lelah hidup." Bai Qian dan Huo Feng tidak menahan diri, memukuli gadis api itu sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Chen Ping terdiam saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, para kultivator wanita di dunia surga ini akan bertarung seperti wanita tua di dunia sekuler. "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan dengan 3 orang lainnya?" Luo Shouhai bertanya. "Bersihkan. Jika kamu berani memblokir pesawat kami, kamu harus diberi pelajaran," kata Chen Ping. Setelah Chen Ping berbicara, Luo Shouhai dan yang lainnya bergegas maju. Ketika pesawat itu perlahan lepas landas dan perlahan menjauh, ke-4 penangkap terkenal itu tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka terluka parah. Saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa merampok lagi di jalan selama sisa hidup mereka. Pesawat itu terus terbang ke depan, dan semua orang berbicara dan tertawa di dalam pesawat itu. Ji Yun sedang mengemudikan pesawat itu, terus-menerus memperbaiki arahnya.
Namun saat malam menjelang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan pesawat. Ji Yun buru-buru menghentikan pesawat itu dan berkata dengan sedikit tertekan, pesawat ini benar-benar menarik perhatian. Mengapa kamu selalu menghadapi bahaya? Semua orang melihat ke depan dan melihat 7 orang berbaris di depan pesawat itu. Orang-orang ini semua mengenakan kostum pavilion Wantong, dan salah satu dari mereka berteriak ke pesawat itu, "Siapa kamu? Mengapa kamu menerbangkan pesawat itu di wilayahku di pavilion Wantong? Apakah kamu lelah hidup? Di area ini, kapal udara pavilion Wantong sedang beroperasi." Tiba-tiba pesawat lain muncul. Pavilion Wantong mengira seseorang sedang merampok bisnis, jadi mereka mengirim orang untuk mencegatnya. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah seseorang dari pavilion Wantong, Chen Ping tidak khawatir, tetapi membuka palka dan terbang keluar. Sesampainya di depan semua orang di pavilion Wantong, Chen Ping berkata dengan sopan, "Rekan-rekan Tao, saya adalah teman Penatua Xia dari pavilion Wantong, dan kami juga sangat akrab dengan Penatua Sun Anda. Dioperasikan, dan orang-orang di dalamnya semua adalah teman saya. Kami akan pergi ke kota Nanjing. Saya harap ini nyaman." Petik 2. Anda bilang Anda adalah teman Penatua Xia, lalu Anda adalah teman? Tanya murid pavilion Wantong. Chen Ping segera mengeluarkan token Elder Xia. Ketika dia melihat token Elder Xia, murid-murid pavilion Wantong ini menyingkir. Jalan di depannya mulus. Pada tengah malam, pesawat itu perlahan mendarat di kota Nanjing. Tapi begitu pesawat itu mendarat, ia dikelilingi oleh orang-orang. Kelilingi pesawat ini dan lihat siapa itu. Seseorang berteriak dengan keras. Ini mengejutkan semua orang di dalam pesawat. Ketika Chen Ping mendengar suara ini, dia tertawa dan berkata kepada semua orang, "Jangan takut. Ini juga anggota pavilion Wantong, penguasa pavilion Wantong di kota Nanjing. Sepertinya pavilion Wantong ini ada di sini. Dia sangat prihatin dalam meraih bisnis. Dia memang seorang pengusaha." Chen Ping berjalan menuju pesawat itu terlebih dahulu, lalu melihat ke arah Tuan Qian yang sedang berbicara dan berkata, "Tuan Qian, jangan gugup, ini adalah pesawat milikku sendiri, karena kali ini ada banyak orang yang harus dibawa, jadi kami mengirimkan pesawatnya." Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, wajah Master Pavilion Qian, yang masih sedikit marah sekarang, menjadi sangat lembut. "Ternyata Tuan Chen, kenapa Anda membawa begitu banyak teman ke kota Nanjing sekaligus? Tidak ada yang menarik di kota Nanjing?" Tuan Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tersenyum sedikit tetapi tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia tidak ingin keluargamu tahu bahwa dia telah memanggil begitu banyak orang. Melihat senyuman Chen Ping, Master Pavilion Qian berkata, "Apakah Anda membawa seseorang untuk berurusan dengan keluargamu?" Kota Nanjing penuh dengan orang yang datang dalam 2 hari terakhir. Kota kecil yang terpencil, begitu banyak orang tiba-tiba berdatangan. "Saya pikir mereka semua dibawa oleh Tuan Chen, kan?" kata Master Pavilion Qian. Chen Ping hanya bisa mengakui dan mengangguk, "Tidak mungkin. Keluargamu terlalu kuat dan memiliki banyak orang. Saya mendengar bahwa keluargamu telah mengumpulkan orang-orang dari seluruh negeri. Untuk menghadapi istana Guanghan, saya hanya bisa berpikir, rekrut lebih banyak orang. Saya tidak menyangka Tuan Chen begitu kuat dan memanggil begitu banyak orang. Mereka pasti berasal dari beberapa sekte dan keluarga. Ras iblis. Wajah itu benar-benar menghubungkan 3 klan," kata Master Pavilion Qian dengan iri. "Temanku hanya membantuku, tapi Master Pavilion Qianlah yang secara pribadi memimpin tim ke sini pada jam selarut ini. Dia juga berdedikasi pada pekerjaannya.
kata Chen Ping sambil tersenyum. Hei, saya sedang mencari posisi saya. Siapa yang menjadikan saya penguasa paviliun ini? Maka tidak akan ada kapal udara selain paviliun Wantong di kota Nanjing. Tapi pesawat Tuan Chen cukup mewah. Dibandingkan dengan paviliun Wantong kami pesawat udara bahkan lebih kuat. Master Qian Paviliun berkata sambil melihat pesawat Chen Ping. Sejujurnya, saya punya teman yang juga terlibat dalam kapal udara, tetapi mereka berada di Northern Territory dan tidak tertarik mengikuti Paviliun Wantong. Petik 2. Tidak heran, Paviliun Master Qian mengangguk. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Master Paviliun Qian membawa orang-orang pergi, dan Chen Ping juga mengajak semua orang untuk beristirahat. Chen Ping berencana menunggu hingga besok pagi untuk mengumpulkan semua orang dan pergi ke Istana Guanghan bersama. Berbagai formasi di Istana Guanghan perlu diatur terlebih dahulu, dan pada saat yang sama menetapkan tugas pertahanan. Istana Guanghan. Pemilik istana begadang sepanjang malam setelah Chen Ping pergi. Tidak ada yang tahu kapan balas dendam keluargamu akan datang, dan pemilik istana mengkhawatirkan hal itu. Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak takut dengan balas dendam keluargamu, dia masih khawatir di dalam hatinya. Penguasa istana yang telah mencapai alam Mahayana tidak takut pada keluargamu. Sangat mudah untuk menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri dalam kondisi terburuk. Tapi Istana Guanghan, yang telah dia dukung dengan susah payah, akan menderita. Murid Istana Guanghan tidak terlalu kuat, dan mereka kehilangan begitu banyak orang suci dan murid luar selama perjalanan ke daerah kutub. Sekarang, selain dari penguasa istana sendiri, Istana Guanghan mungkin bukan sekte kelas 2 dalam hal kekuatan. Jika keluargamu datang untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa menolak? Dan tambang batu Ji yang akhirnya ditemukan, apakah akan diserahkan kepada keluargamu? Kepala istana Guanghan memandang keluar jendela, matanya penuh kekhawatiran. Apakah Tuhan harus menghancurkan istana Guanghan kita? Tidak bisakah kita membiarkan istana Guanghan menjadi lebih mulia? Penguasa istana Guanghan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan istana, kamu belum istirahat. Saat ini, Binglu masuk dan berkata, apakah semuanya sudah diatur? Tanya penguasa istana. Tata letaknya sudah selesai, dan beberapa formasi sihir lagi telah dipasang di pintu depan. Sekarang istana Guanghan kita seperti ember besi, dan tidak ada yang bisa masuk. Binglu berkata dengan sangat percaya diri. Tetapi kepala istana Guanghan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena hanya dia yang tahu bahwa formasi ini rentan terhadap keluargamu. Pergi dan istirahatlah. Beritahu semua murid untuk memanfaatkan waktu berlatih. Mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi pertempuran sengit. Petik 2. Oke, Binglu mengangguk. Meskipun Binglu tidak tahu seperti apa pertempuran sengit ini, dia merasakan perasaan tertekan karena mendekatnya bahaya dari Tuan Istana. Pada saat yang sama, di keluargamu, lampunya juga menyala terang. Kepala keluargamu belum meninggalkan pengasingan, dan semuanya diurus oleh kepala pengurus keluargamu. Mukui sudah mati, Munai sudah mati. Semua orang di keluargamu mengenakan pakaian putih. Ratusan orang berdiri di alun-alun keluargamu. Orang-orang ini semuanya adalah keluargamu. Semua murid telah dipanggil kembali. Tuan Liu, semua orang di keluargamu telah dipanggil kembali. Kami tinggal menunggu perintah dari Tuan Liu. Semua orang menunggu di mana kamu berada. Kepala keluarga mungkin bisa meninggalkan rumah dalam 1 atau 2 hari. Pengurus rumah tangga melambaikan tangannya, dan semua orang di keluargamu sedang menunggu di alun-alun. Bahkan jika orang-orang ini tidak bergerak,
mereka tahu bahwa hierarki keluargamu sangat ketat. Namun butler Liu ini, yang memiliki nama keluarga asing, mampu mengambil alih segala sesuatu di keluargamu, dan terlihat bahwa kepala keluargamu mempercayainya. Dini hari berikutnya, Chen Ping secara pribadi pergi mencari orang-orang dari 5 sekte besar, keluarga Seng dan sekte jiwa iblis. Tiba-tiba, ada ribuan orang di sebuah rumah besar di kota Nanju. Di aula rumah, Luo Shouhai, Song Tianhai, Seng Busi, Jiang Yulian, Master Sekte Luo, Master Sekte Chen, Lion King dan para pemimpin sekte besar lainnya sedang duduk bersama. Chen Ping memandang orang-orang di depannya dan merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini semuanya disukai oleh Chen Ping, di dunia surga dan bumi ini, banyak orang yang egois dan didorong oleh kepentingan. Bahkan jika Chen Ping membantu mereka, masih banyak orang yang berbahaya. Chen Ping meminta sekte besar dan keluarga untuk saling mengenal, untuk menghindari perkelahian nyata dan cedera yang tidak disengaja yang disebabkan oleh ketidaktahuan satu sama lain. Saat ini, di rumah ini adalah pertama kalinya 3 suku manusia dan monster bekerja sama. Dan semua ini terjadi karena Chen Ping. Chen Ping menjelaskan masalahnya lagi kepada semua orang. Ini memberi semua orang kesempatan lagi. Bagaimanapun, dalam pertempuran sengit dengan keluargamu, banyak orang pasti akan mati. Jika seseorang berhenti saat ini, Chen Ping tidak akan marah. Namun, orang-orang ini secara mengejutkan sepakat, dan mereka semua mematuhi perintah Chen Ping.